Bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Markus pasal 9 ayat 38 sampai 50. Markus 9 ayat 38 sampai 50. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain." Demikianlah pembacaan firman. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang memelihara serta melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita hari ini adalah kita dan mereka. Ya, satu tema yang terdiri dari susunan cuma 3 kata yang sederhana, yang mungkin secara sekilas kita bisa mendapatkan gambaran ya bahwa ada 2 pihak yang akan dibahas di sini. Nah, siapa kita, siapa mereka, itu yang akan kita lihat berdasarkan perenungan Injil Markus pasal 9. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam tentang firman Tuhan hari ini, saya mau menunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian foto 3 orang pemuda. Nah, Bapak Ibu tahu siapa mereka? Ya. Yang mungkin mengikuti berita up to date gitu ya, tahu gitu ya. Atau Bapak Ibu yang nggak terlalu mengikuti berita mungkin berpikir gitu ya, kok kayak mirip siapa, tapi kok ya nggak mirip-mirip amat ya. Ya memang nggak mirip si amat sih ini ya. Ini ceritanya mirip 3 pelawak legend Indonesia gitu ya. 3 orang ini menjadi hits, menjadi terkenal karena wajah mereka mirip public figure Indonesia yang meskipun 2 diantaranya sudah almarhum gitu ya, masih ada 1 yang tentu Bapak Ibu tahu. Nah, yang di atas yang masa sekarang sedang tenar menamakan kelompoknya itu dengan nama Warkopi. Yang di bawah, nah ya tentu kita tahu Dono Kasino Indro yang sangat populer ya pada zamannya. Apa yang dipermasalahkan? Yang dipermasalahkan ya singkatnya, yang dipermasalahkan masalah hak cipta, hak kekayaan intelektual, bahwa nama Warkop DKI itu sudah didaftarkan. Ada patennya, jadi nggak sembarang orang bisa dengan mudah memakai, apalagi kalau tujuannya mengkomersilkan.
Ya, meskipun permasalahan ini nggak masuk ke ranah hukum, tapi ternyata dari sebuah nama ketika itu diklaim menjadi milik satu pihak tertentu, maka pihak lain nggak bisa dengan mudah mempergunakan, ya, karena ini menjadi milik satu pihak. Pihak lain nggak bisa sembarangan untuk memanfaatkan, ya, apalagi mengambil keuntungan dari nama itu. Ya. Mereka dianggap mendompleng ketenaran grup lawak senior Warkop DKI. Jadi mereka mengambil keuntungan, mereka mengkomersilkan, apalagi ini katanya diatur secara sengaja, gitu ya. Memang kelompok ini memang dibuat untuk menghasilkan manfaat atau keuntungan tertentu. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau menggarisbawahi peristiwa ini dari sudut pandang klaim, ya. Kita nggak bisa sembarangan mengaku, ya, sesuatu menjadi milik kita, apalagi kalau itu menjadi hak orang lain. Di Injil Markus kita menemukan klaim atas pribadi Yesus. Yohanes merasa nggak terima karena ada orang lain yang juga memakai nama Yesus untuk melakukan satu mujizat. Ya, ini kalimatnya Yohanes yang lapor kepada Yesus. Yohanes berkata, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu." Ya, ini satu realita yang mau kita ambil, satu faktanya adalah bahwa ternyata orang di luar kelompoknya Yesus ini ada yang juga bisa melakukan sebuah mujizat, mengusir setan dengan namanya Tuhan Yesus. Berarti luar biasa ya kuasanya Yesus. Yang dipermasalahkan adalah di kalimat berikutnya perkataan Yohanes, "Lalu kami cegah orang itu." Ya, jadi Yohanes sudah melakukan sebuah respon atas peristiwa orang yang mengusir setan menggunakan nama Yesus. Yohanes bilang, "Lalu kami cegah orang itu." Alasannya apa? Karena ia bukan pengikut kita. Ya, ini kan menunjukkan eksklusivitas. Gak boleh kamu pakai nama Yesus untuk mengusir setan. Kan bukan pengikut Yesus secara resmi, dalam arti bukan 12 rasul. Ya. Gak boleh pakai namanya Yesus. Yesus itu bagian dari kelompok kami. Ya. Perkataan Yohanes ini kan seolah-olah, kalau kita mau membayangkan situasinya, seorang murid yang lapor, ya, wadul ke gurunya menceritakan tindakan yang sudah dia lakukan dengan harapan tentu Yesus mengapresiasi atau mendukung apa yang sudah dia lakukan, ya. Mungkin bayangannya Yohanes dia akan dipuji dan dikatakan wah bagus begitu ya. Tetapi ternyata respon Tuhan Yesus justru berbeda. Yesus justru bilang enggak apa-apa. Ya. Yesus berkata, "Jangan kamu cegah dia." Ya. Ketika Yohanes mencegah, Yesus justru bilang, "Jangan." Sebuah pendapat yang bertolak belakang dengan pemikiran Yohanes. Argumennya Yesus berkata, "Enggak mungkin seorang yang bisa mengadakan mujizat dengan namaku, dengan nama Yesus, pada saat yang sama akan mengumpat atau menghina Tuhan Yesus." Lebih lanjut, Tuhan Yesus memperluas jangkauan pengikutnya dengan mengatakan, "Barang siapa tidak melawan kita, ia di pihak kita." Jadi bukan berdasarkan statusnya sebagai rasul, tetapi berdasarkan apa yang dia lakukan. Kalau melakukan karya yang sama dengan yang Yesus lakukan, maka mereka ada di pihak yang sama. Nah, saudara, kalau Yohanes ingin
mengklaim, membatasi Yesus hanya untuk dirinya sendiri, mungkin kita akan berpikir, gak mungkinlah pengikut Kristus mau membatasi Yesus. Jangan salah, gereja seringkali juga membatasi Allah atau Yesus hanya untuk dirinya sendiri. Contohnya kalau kita mau bilang siapa yang pantas untuk menerima berkat Tuhan? Oh, yang ikut Tuhan Yesus, yang setia, yang percaya. Kalau orang lain dapat anugerah dari Allah enggak? Oh, kalau anugerah dalam arti pemeliharaan, berkat setiap hari dapat. Kalau keselamatan? Enggak. Keselamatan itu hanya untuk pengikut yang percaya. Lebih spesifik lagi, ya orang Kristen yang namanya pengikut Kristus. Kita lupa bahwa yang namanya anugerah itu adalah inisiatif Allah. Allah bebas mau kasih ke siapa saja. Masalahnya kita sebagai umatnya seringkali yang bertindak sebagai hakim yang menilai siapa yang pantas untuk menerima kebaikan Tuhan, siapa yang enggak. Nah saudara, mari kita melihat bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita imani adalah Allah yang mengasihi semua orang. Allah yang tidak pernah membedakan, Allah yang mengasihi manusia termasuk yang berdosa sekalipun. Jadi jangan kita merasa lebih baik dari orang lain sehingga kita merasa lebih pantas menerima berkat Tuhan dibanding orang lain. Kalau itu yang kita lakukan, kita merasa lebih pantas menerima berkat dan orang lain gak pantas. Kita tidak ada bedanya dengan Yohanes yang ingin menyimpan Yesus untuk dirinya sendiri, atau bahkan seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang merasa lebih baik dari orang lain, yang membuat orang lain itu gak pantas dikasihi, yang pantas dikasihi itu aku loh. Allah mengasihi semua orang tanpa membedakan. Kita manusia yang sering kali membatasi kasih Allah, membedakan orang yang satu dengan yang lain, kelompok yang satu dengan yang lain. Beberapa waktu yang lalu saya sebenarnya menemukan sebuah gambar yang menarik di lini masa akun medsos. Tapi saya cari-cari lagi nggak ketemu. Gambar itu menggambarkan sebuah kelas, satu ruang kelas ya, di mana ada orang-orang yang sedang belajar itu duduk, mungkin kayak di kampus gitu ya, karena wajah yang difoto itu tuh ya sudah rada boros gitu. Jadi ada ruang kuliah, sekelompok orang duduk, ada satu orang yang duduknya terpisah di pojokan, seorang kulit hitam duduk terpisah di sebuah kelas yang penuh dengan orang kulit putih. Saudara, dunia kita adalah sebuah dunia yang memberikan kepada kita begitu banyak contoh tentang bagaimana manusia memperlakukan orang lain secara berbeda. Nah, celakanya gereja juga tidak luput dari bahaya yang sama. Sebagai gereja kadang kita juga memperlakukan secara berbeda. Siapa yang kita perlakukan berbeda? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah memperlakukan kelompok di luar kita secara berbeda. Orang-orang di luar kekristenan, orang-orang di luar gereja yang kita nilai tidak lebih baik. Kita orang-orang Kristen ini yang lebih bibit unggul karena firman Tuhan yang benar yang kita terima dan kita lakukan. Tetapi pembedaan itu juga bisa kita lakukan di dalam gereja sendiri. Ada sebuah gereja yang hendak mengadakan sebuah acara ibadah padang. Ya, tentu ini terjadi jauh sebelum pandemi karena kita nggak mungkin mengadakan itu dalam masa-masa kini.
Ada gereja yang mau menyelenggarakan sebuah acara ibadah padang, bikin pengumuman, siapa yang mau ikut boleh daftar, ya daftarnya lewat kantor gereja, lewat rayon atau wilayah gitu ya. Nah, ada tulisan nih, bagi yang hendak mengikuti acara ibadah padang, membayar kontribusi sebesar (2) 1. Anggota jemaat sama dengan Rp30.000. Simpatisan Rp50.000. Nah, ya. Beda enggak? Beda. Kalau anggota diberi promo ya, diskon, kalau orang lain di luar gereja harus bayar lebih kalau mau ikut acaranya. Ya salahnya sendiri, bukan anggota. Saudara, sebuah praktek bergereja yang mungkin tanpa kita sadari bahwa ini sebuah contoh nyata di mana kita membedakan. Ya, gereja kadang tidak menyadari bahwa pola pikir yang dianut selama ini membedakan. Oh, kalau anggota bisa dilayani oleh pendeta. Kalau mau didoakan, yang mendoakan pendeta. Kalau mau bikin beatstone atau kebaktian pengucapan syukur, yang mimpin pendeta. Kalau bukan anggota, kalau hanya tamu, nanti yang melayani guru sekolah minggu. Ya, misal ya. Jadi ada gereja yang demikian. Itu manusia yang sering kali membedakan. Sehingga ada sekat antara kita dan mereka. Kita yang satu kelompok dengan mereka yang kita anggap enggak menjadi bagian dalam kelompok kita. Atau ketika kita berbeda dalam pemikiran, berbeda dalam pendapat, ya, kita mengesampingkan orang lain, kita menyingkirkan orang lain hanya karena kita berbeda. Nah, mari kita meruntuhkan tembok ya. Ini mumpung GKI Muntilan baru semangat meruntuhin semua. Jadi kalau ada sekat-sekat yang menghalangi dalam relasi kita, mari kita runtuhkan. Supaya kesatuan gereja Tuhan sungguh boleh nyata, bahkan karya pelayanan kita boleh dirasakan oleh semua orang tanpa batas. Nah, saya baru suka mengakhiri khotbah dengan makanan. Kalau beberapa waktu yang lalu saya mengakhiri khotbah dengan pete. Nah, sekarang saya mengakhiri khotbah dengan rujak. Ya. Dalam sebuah rujak ada banyak unsur. Kita bisa menemukan buah yang manis, yang menyegarkan, tapi mungkin juga ada yang kecut, asam, gitu ya. Tapi ketika itu disatukan, yakinlah bahwa sesuatu yang kecut sekalipun itu berharga. Kita memang berbeda, tapi mari dalam perbedaan itu kita menghasilkan buah terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga banyak orang mengalami kebaikan Tuhan. Banyak orang merasakan kasih Allah yang diberikan untuk semua orang tanpa terkecuali. Ya. Mari kita menghasilkan buah dengan karya bersama. Di dalam perbedaan tanpa sekat, sehingga kasih, karya, dan kuasa Tuhan itu boleh dialami sebanyak mungkin orang melalui kehadiran kita satu sama lain. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.